Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiorella Amanda Berliana. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Syafikri, Zikra El Fajri, dan Egy Pratama Sembiring. Pengertian yayasan. Yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah stichting yang berasal dari kata stichen yang berarti membangun atau mendirikan dalam bahasa Belanda. Kenyataan di dalam praktek memperlihatkan bahwa apa yang disebut yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam segala macam badan usaha, baik bergerak dalam usaha non-komersial maupun secara yang tidak langsung bersifat komersial. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan mendefinisikan sebagai berikut. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat pula dipahami sebagai badan hukum yang mempunyai unsur-unsur. 1. Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan, yaitu suatu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang dan barang. 2. Dasar hukum yayasan. Sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan diundangkan, keberadaan yayasan didasarkan pada hukum kebiasaan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, syarat-syarat pendirian yayasan. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal. Syarat material yang pertama, harus ada suatu pemisahan kekayaan, yaitu adanya kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang. Yang kedua, suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, suatu organisasi, yaitu organisasi yang terdiri dari pengurus, pembina, dan pengawas. Syarat formal dengan kata otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam itu bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat mana pejabat berwewenang menjalankan tugasnya. Dalam akta pendiriannya memuat anggaran dasar, yaitu yang pertama kekayaan yang dapat dipisahkan, kedua nama dan tempat kedudukan yayasan, ketiga tujuan yayasan yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang keempat bentuk dan susunan pengurus serta penggantian anggota pengurus, yang kelima cara pembubaran, keenam cara menggunakan sisa kekayaan dari yayasan yang telah dibubarkan. Langkah-langkah pendirian yayasan. Yang pertama, Anda harus merumuskan nama yayasan. Siapkanlah 3 nama yayasan, siapa tahu nama yang pertama ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM. Yang kedua, tentukan bidang apa yang akan Anda geluti oleh yayasan, misalnya pendidikan, lingkungan, sosial, keagamaan, dan lain-lain. Yang ketiga, siapkan fotokopi KTP pendiri, nama pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawasan yayasan. Umumnya, rapat pembina yayasan menentukan siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Yang keempat, tentukan kekayaan awal yayasan yang disisihkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan. Yang kelima, datang ke notaris dengan membawa dokumen-dokumen seperti nama yayasan, fotokopi KTP pendiri, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas, NPWP sendiri, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Yang keenam, notaris mengajukan nama yayasan yang Anda usulkan ke Departemen Hukum dan HAM. Ini butuh waktu 2 minggu untuk mendapatkan konfirmasi apakah nama tersebut dapat digunakan atau tidak. Bila keputusan iya, akte pendirian yayasan akan disahkan di depan notaris. Yang ketujuh, pendiri atau pembina bersama-sama dengan ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas menandatangani AD di depan notaris. Yang kedelapan, notaris akan mengajukan anggaran dasar ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Organ-organ yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan,
Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Yang pertama, pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan. Kedua, pengurus. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina. Pengawas. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Selanjutnya kesimpulan, yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah stitching yang berasal dari kata stitchen yang berarti membangun atau mendirikan. Syarat sebagai pendukung berdirinya yang terdiri dari dua, yaitu syarat material dan syarat formal. Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, organ yayasan terdiri dari pendiri, pengurus, pengawas internal. Maka yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 2.